Silakan ketua kelasnya disiapkan dulu. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Islam dinana Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Siap saya dengarkan namanya. Angga saya Hadi, Depan. Muhammad Ashari, Hadir Pak. Laudi Al-Hamid, Hadir Pak. Rivaldo Koho, Hadir Pak. Jadi materi kita hari ini mengenai indahnya ikhlas dalam beribadah. Pengertian ikhlas, secara etimologi makna ikhlas adalah jujur, tulus dan rela. Sedangkan dalam bahasa Arab, ikhlas ditulis akhlasa yang mengandung beberapa makna sesuai dengan konteks kalimat. Dia biasa berarti safa, jernih, najah, wasalimah, selamat, wasala, sampai, dan iktalaza, memisahkan diri, atau berarti perbaikan dan pembersihan sesuatu. Secara umum, ikhlas berarti melakukan perbuatan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditinjau dari maknanya, ikhlas dalam Al-Quran mengandung beberapa arti. Yang pertama, ikhlas berarti al-istifa, pilihan. Yang kedua, ikhlas berarti al-khulus min al-syawai, suci dari segala macam kotoran. Yang ketiga, ikhlas berarti al-ikhtisas, kekhususan. Yang keempat, ikhlas berarti al-tauhid, mengesahkan. Dan berarti al-tahhir, kesucian menurut sebagian qiraat. Sedangkan secara istilah, makna ikhlas diungkapkan oleh para ulama sesuai dengan versinya masing-masing. Yang pertama, ulama Muhammad Abduh mengatakan ikhlas adalah ikhlas beragama untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan selalu menghadap kepadanya dan tidak mengakui kesamaannya dengan makhluk apapun, dan bukan dengan tujuan khusus seperti menghindarkan diri dari malapetaka atau untuk mendapatkan keuntungan, serta
tidak mengangkat selain darinya sebagai pelindung. Muhammad Al-Ghazali mengatakan ikhlas adalah melakukan amal kebajikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Syekh Junaid mengemukakan bahwa ikhlas adalah membersihkan amal dari kotoran-kotoran amal. Yang keempat, menurut Syekh Abu Bakar bin Syekh Muhammad bahwa ikhlas adalah tujuan manusia adalah dalam semua amal ibadahnya melalui hanya pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi pengertian ikhlas dalam ibadah adalah menghadapkan diri secara murni dan utuh kepada Allah Subhanahu wa taala serta memurnikan dan meluruskan amal seraya mengakui bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Jadi dua kelompok. Kelompok pertama akan membahas Quran Surah Al-An'am ayat 162 sampai 163 dan ayat Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Kelompok kedua akan membahas hadis Bukhari Muslim. Oke, mungkin dari kelompok 1 sudah bisa mempresentasikan materinya. Bisa Pak. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari kelompok kami, yaitu Quran Surah Al-An'am ayat 162 sampai 163 dan Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Untuk Quran Surah Al-An'am ayat 162 sampai 163 yang berbunyi, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadamu, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri, yaitu muslim. Untuk Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, wa ma umirtu illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din wa hanafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Quran Surah Al-Bayyinah surah 98 ayat 5. Mungkin itu dari kelompok kami. Kelompok 2. Saya Pak mau bertanya kepada kelompok 1. Silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan diberikan pada kelompok kami. Saya selaku mewakili kelompok 2 akan memberi pertanyaan kepada saudara Asari. Adapun pertanyaan saya itu, jelaskan kandungan ayat surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Terima kasih. Mungkin itu dari pertanyaan dari kelompok kami. Silakan dijawab. Baik, untuk penjelasan atau kandungan ayat dari Quran surah Al-An'am ayat 162 sampai 163, yaitu merupakan surat yang genap, terdiri atas 160 ayat. Surat ini termasuk Makkiyah karena diturunkan sebelum hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Al-An'am artinya binatang ternak. Hal ini berkaitan dengan kebiasaan orang yang menganggap bahwa binatang ternak dapat dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Selain itu, dalam surat ini disebutkan tentang hukum binatang ternak. Mungkin sekian dari kelompok kami. Dari kelompok 2 sudah puas dengan jawaban kami. Terima kasih atas jawaban dari kelompok 1. Kami sangat setuju dengan jawaban dari kelompok 1. Terima kasih.
Selanjutnya mungkin bisa dipresentasikan pengalamannya kelompok 2. Bismillah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang pertama tentang hadis Bukhari Muslim. Sebelum itu, kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan nama kami. Yang pertama, saya sebagai moderator sekaligus pemateri dan Syekh Muhammad Toho sebagai anggota dan sebagai penjawab materi. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu bil laili hatta tatafakkara qadamahu faqalat Aisyah lima tasna'u hadza ya Rasulullah laqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakuran falamma kathura lahmahu shalla jalisan fa'idha arada ayyarka'a qama wa qara'atum ma raka'a. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam hingga kakinya beliau bengkak-bengkak. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu yang telah berlalu dan akan datang?" Beliau bersabda, "Apakah aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur?" Dan tatkala beliau gemuk, beliau salat sambil duduk. Apabila beliau hendak rukuk, maka beliau berdiri kemudian membaca beberapa ayat lalu rukuk. Mungkin itu materi dari kami. Terima kasih. Saya persilakan kepada kelompok 1 untuk bertanya kepada kelompok 2. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2, yaitu jelaskan penjelasan hadis tentang hadis riwayat Bukhari Muslim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari kelompok 2 bisa langsung dijawab. Iya, kami dari kelompok 2 coba menjawab dan pertanyaan dari kelompok 1. Menurut pengarang kitab Matilus Sa'irin ada 3 derajat, yaitu yang pertama tidak melihat amal sebagai amal, tidak mencari imbalan dari amal dan tidak puas terhadap amal. Kemudian yang kedua, malu terhadap amal sambil tetap berusaha, artinya merasa amalnya itu belum layak dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi amal itu tetap diupayakan. Kemudian yang ketiga, memurnikan amalan. Maksudnya adalah melakukan amalan berdasarkan ilmu agama. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada kelompok 2, kelompok 1. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kelompok 1 sangat setuju dengan jawaban dari kelompok 2. Oke, mungkin itu saja presentasi diskusi kita kali ini. Sedikit kesimpulan dari saya. Jadi ikhlas itu berniat dengan mengharapkan. Jadi ikhlas berarti niat dengan mengharapkan ridha Allah dalam beramal tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Keikhlasan itu sangat penting bagi umat muslim dalam melaksanakan ibadah. Karena tanpa rasa ikhlas dan hanya mengharap ridha dari Allah, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan dapat dicapai dengan cara mengosongkan pikiran di saat kita sedang beribadah kepada Allah. Fokuskan pikiran hanya kepada Allah, sholat untuk Allah, zikir untuk Allah, semua amal yang kita lakukan hanya untuk Allah. Jangan munculkan rasa riya atau sombong di dalam diri kita karena akan merusak keikhlasan di dalam diri kita.
Memang kata ikhlas mudah diucapkan tapi sukar untuk dilaksanakan. Oke, itu saya akan memberikan kalian PR. PR-nya individu ya. Minggu depan untuk dikumpul. Ya Pak. Oke, siap-siap untuk pulang. Oke, perwakilan kelas, silakan dipimpin doa kafaratul majelis. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dengan membaca doa kepada majelis kita. Subhanallahumma wa bihamdika